Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wardan John Noval pada video pembelajaran kali ini. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan sejumlah materi tentang bab 11 kelas 7 SMP tentang hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan atau video kali ini mendapatkan barokah dan mendapatkan hasil yang maksimal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Marilah kita menuju pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Jadi hijrah ke Madinah ada sebuah kisah yang membanggakan dari perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, mempelajari dan mengikuti peristiwa hijrah, mengkaji dan memahami strategi dakwah di Madinah, meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah. Yang pertama, sebab Rasulullah hijrah. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan, hantaman dan siksaan dari kafir Quraisy mulai meningkat. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Bertahun-tahun Nabi Muhammad menyerukan Islam di Mekah, tetapi hasilnya hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang-orang yang terdekatnya, justru istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah kehilangan kedua sosok yang saling membanggakan dalam hidupnya, yaitu Siti Khadijah istrinya dan pamannya Abu Thalib, merupakan masalah yang sangat serius bagi Nabi Muhammad dalam menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Peristiwa yang sangat menyedihkan ini kemudian disebut tahun duka cita atau Amul Hazm. Di tengah kesedihannya, Nabi Muhammad mengalami peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada 27 Rajab 621 Masehi. Pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sedang berundung kesedihan. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Nabi Muhammad, karena setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad meneruskan dakwahnya dan mengabarkan peristiwa yang dialaminya. Kabar itu membuat kafir Quraisy menganggap Nabi Muhammad telah melakukan pembohongan atau usaha-usaha pembunuhan terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya terus digalakkan. Setelah Allah menyuruh untuk hijrah, Nabi Muhammad pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Berita gembira dari kota Yathrib. Awalnya pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW bertemu 6 orang Yathrib dari kabilah Khazanah yang berhijrah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajaran itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pun yang mengetahui tentang Islam kepada masyarakat Yathrib. Pada tahun 621 Masehi, seorang muslim Yathrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad. Selanjutnya, keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya ialah kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak mendurhakai Nabi Muhammad. Selanjutnya pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yathrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yathrib. Nah, perjalanan Aqobah kedua ini diikuti 75 orang Yathrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjian dengan yang sebelumnya, tetapi sejumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam 2 kali perjanjian yang terjadi,
Nabi Muhammad mendapatkan kesan bahwa Islam telah siap berkembang pesat di Yathrib. Kenyataan ini membuat Nabi Muhammad SAW menerima pengikutnya untuk hijrah ke kota Yathrib dengan sembunyi-sembunyi. Sementara Nabi Muhammad bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Rencana hijrah Nabi Muhammad SAW didengar oleh kafir Quraisy. Kaum Quraisy pun akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kafir Quraisy ini khawatir Islam akan berkembang di Yathrib. Mereka menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad karena khawatir akan lari. Pada malam itu pula Nabi Muhammad SAW membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidurnya atas izin Allah. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumahnya, para pemuda terbangun dan masuk ke rumah beliau dengan penuh nafsu untuk membunuh. Akan tetapi mereka hanya mendapatkan Ali bin Abi Thalib yang sedang tertidur. Mereka kecewa dan tidak percaya dengan segala hal yang terjadi. Hal ini terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ini, karena kan mendapatkan utusan dari Allah, karena pada penyebaran agama di Mekah itu kurang mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah dengan ditemani Ali bin Abi Thalib tadi itu. Namun tetap mendapatkan kekangan dari kafir Quraisy yang terus mengejar karena tidak mau agama Islam itu tersebar di wilayah Madinah. Dan selanjutnya perjalanan hijrah Rasulullah. Menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajaknya hijrah. Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jalan yang ditempuh oleh mereka adalah jalan yang tidak mungkin dilewati manusia. Hal ini dilakukan supaya para pemuda Quraisy yang mengejar tidak menyangka mereka melalui jalan itu. Jadi Nabi Muhammad ini memotong jalan atau melewati jalan yang tidak biasanya dilewati dengan tujuan supaya pemuda Quraisy tidak mengikutinya. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyiannya itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari, ia menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad SAW bersama ayahnya. Pada hari ketiga, mereka berdua sudah mengetahui bahwa situasi. Mereka berangkat dan melanjutkan perjalanan dengan perbekalan yang diberikan oleh putrinya. Supaya aman dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia, yang sudah disampaikan tadi itu. Abdullah bin Urhaid dan Banu Du'il diminta sebagai petunjuk jalan. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dengan hati-hati sekali ke arah selatan, kemudian menuju Tahma di dekat pantai Laut Merah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar beserta petunjuk jalan itu sepanjang malam dan siang berada di atas kendaraan. Tidak lagi mereka pedulikan kesulitan dan rasa lelah. Mereka hanya percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong mereka. Orang Quraisy mengadakan sayembara. Siapa saja yang membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiahnya besar dan jabatan tinggi menantinya. Hal ini menarik hati masyarakat pada waktu itu, termasuk Surah bin Malik yang sudah mengetahui perjalanan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Tidak lama kemudian, Surah bin Malik mendatangi tempat yang dimaksud dan dia menemukan Nabi Muhammad SAW beserta kedua temannya yang sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil menyantap bekal yang diberikan oleh Asma putri Abu Bakar. Setiap kali Surah bin Malik mendatangi rombongan Nabi Muhammad, kudanya selalu tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali.
Rasulullah percaya kepada dewa, bahwa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Hanya karena adanya ketenangan hati kepada Allah, membuat hati dan perasaan mereka terasa lebih aman. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama mereka. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana beliau membangun sebuah masjid. Masjid itu menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada hari Jumat pagi, beliau berangkat dari Quba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf, tepatnya pada waktu sholat Jumat. Setelah sholatlah beliau di sana. Inilah salat Jumat pertama dalam Islam. Khutbahnya pun merupakan khutbah yang pertama. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan beliau telah dinanti-nanti masyarakat Madinah. Pada hari kedatangannya Nabi Muhammad dan Abu Bakar, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang dilalui Nabi Muhammad. Lengkap dengan regu genderang, mereka mengelung-elungkan Nabi Muhammad, dan genderang pun gemuruh diselingi nyanyian-nyanyian yang sengaja diubah untuk keperluan penyambutan itu. Bulan pertama telah muncul di tengah-tengah kita. Dari celah-celah bebukitan, wajiblah kita bersyukur atas ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang dibangkitkan, untuk kami kau datang membawa sesuatu yang ditaati. Itulah syair pertama penyambutan Nabi Muhammad di Madinah. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja atau melaksanakan, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu membangun masjid. Bangunan masjid segera dimulai dan seluruh umat Islam ikut ambil bagian sehingga berdiri sebuah masjid berdinding bata berkayu, batang kurma dan beratap daun kurma. Masjid yang dibangun Rasulullah ini bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansor tidak hanya berfungsi untuk sholat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid pada zaman Nabi ialah sebagai tempat mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengaji ilmu agama. Sebagai pusat pemerintahan, Rasulullah dipilih sebagai pemimpin di Madinah. Seluruh aktivitas masyarakat di Madinah dipusatkan di masjid ini yang dibangun oleh Rasulullah. Setelah fungsi masjid sebenarnya sudah dibangun oleh Rasulullah, apakah hanya berfungsi sebagai tempat sholat? Kalian harus bisa memfungsikan masjid sebagai tempat tinggal, termasuk masjid sekolah sebagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah. Langkah Nabi Muhammad berikutnya yaitu adalah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan orang Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Muhajirin. Setiap orang Ansor mengakui orang Muhajirin sebagai saudaranya sendiri. Mereka mempersilahkan saudaranya tinggal di rumah dan melakukan segala fasilitas di rumah tersebut. Di antara para sahabat yang dipersaudarakannya. Selanjutnya Nabi Muhammad meneruskan piagam yang berlaku seluruh kaum muslim dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Piagam Madinah yang berisi kaum Yahudi bersama kaum muslim wajib turut serta dalam peperangan. Kaum Yahudi dan Bani Auf diberlakukan sama kaum muslimin. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslimin. Semua kaum Yahudi dapat dari semua suku dan kabilah di Madinah berlaku sama dengan kaum Yahudi di Bani Auf. Kaum Yahudi dan Muslim harus saling tolong-menolong dan memerangi atau menghadapi musuh. Kaum Yahudi dan kaum Muslim harus senantiasa berbuat kebajikan, saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang terakhir, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya bagi yang berbuat jahat.
Dengan program-program cerdas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah ini menjadikan Madinah daerah yang sangat maju dan baik peradabannya maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota Madinah, kota yang bercahaya. Mungkin sekian penyampaian materi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Sebelum menutup pembelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan hasil dalam pembelajaran ini yang maksimal dan mendapatkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon